Hai Sobat Roll Chess, apa kabar? Semoga hari ini sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Guys, terima kasih sudah klik video ini. Dan RL Chess akan bahas dari turnamen 2024 FIDE kandidat. Kali ini RL Chess mau bahas dari kategori wanita guys. Jangan bahasnya kategori terbuka terus ya. Nah, RL Chess akan ajak kalian untuk menyaksikan partai dari Salimova Nurgiyul berhadapan dengan Koneru Humpi di babak keempat kemarin. Guys, Salimova Nurgiyul ini sangat viral di Indonesia ya. Banyak pecatur Indonesia yang tahu, banyak pecinta catur yang tahu. Karena Salimova Nurgiyul ini berhadapan dengan pecatur Indonesia Medina Wardolia di babak 16 besar dalam turnamen FIDE World Cup. Dan akhirnya Mbak Salimova Nurgiyul lolos sampai ke partai final. Dan dia menjadi runner up dan bisa bermain di turnamen FIDE kandidat. Nah, sementara lawannya Koneru Humpi ini pecatur senior dari India yang sudah lebih dari 1 dekade berada di papan teratas lah percaturan dunia di kategori wanita. Dan Koneru Humpi ini yang saya ingat, saya pernah baca partainya waktu saya kecil. Dia sudah menjadi juara dunia kelompok umur 20 di kategori wanita. Teman-teman, tonton terus sampai habis. Jangan lupa diklik tombol like-nya, di share dan di subscribe. Dan jangan di skip iklannya ya, biar RL Chess terus dukung percaturan di Indonesia. Salimova Nurgiyul atau Mbak Nur memulai dengan langkah D4. Kemudian kuda F6 dimainkan oleh Koneru Humpi. Lihat, elo ratingnya 2546, gelarnya Grandmaster Putra guys. Kemudian putih C4, hitam E6, putih kuda F3 dan hitam D5. Ini gelarnya Mbak Salimova juga International Master Putra ya, bukan wanita guys. Kalau wanita nih 2200, Women International Master. Kalau International Master Putra itu 2400 guys. Kemudian Mbak Salimova Nurgiyul mainkan langkah G3 yang artinya dia memilih pembukaan Katalan. Hitam gajah 7, putih gajah G2 dan hitam kuda M4. Ini menarik ya teman-teman. Padahal pilihan langkah yang favoritnya bukan kuda M4 tapi rokade. Kemudian makan pion C4 atau C6. Nah, tapi ide apa yang ingin dimainkan oleh Koneru Humpi? Kuda M4 dimainkan, putih rokade dan hitam F5. Ternyata dia nggak mau kasih kekuatan pada gajah Fianchetto atau Fianchetto yang dimiliki oleh Mbak Nur nih teman-teman. Biasanya pembukaan Katalan tuh mengandalkan ini nih, kekuatan gajah ini, dengan mengorbankan pion C4. Kemudian putih lanjutkan dengan B3, hitam kuda C6, putih gajah A3 melakukan pertukaran. Ini idenya apa? Supaya ya hilang lah dan nanti kudanya bakal kuat di petak E5. Kemudian hitam menolak pertukaran dengan gajah F6, putih E3 dan hitam H5. Gila nggak tuh mainnya? Sangat ciamik. Putih kuda F ke petak D2, hitam dorong terus sampat, terjadi pertukaran kuda, pukul pakai pion D. Putih kuda C3, hitam pukul pion G3, pukul balik pakai pion H. Kenapa cenderung pukulnya pakai pion H? Supaya lebih bagus guys, mengarah kepada petak center. Kemudian hitam menteri D7 dengan tujuan ke sini nih, zigzag sepertinya, atau bisa juga G6 dengan tujuan menteri H7. Ini kan udah terbuka ya. Kemudian putih benteng C1, hitam menteri F7, putih F3, hitam pukul pion F3, pukul balik pakai menteri, hitam gajah D7, dan putih kuda B5. Buat teman-teman yang mikir tadi pada saat F3, kenapa nggak lanjutin menteri H5 aja? Ini nggak akan mati ya, karena masih ada gajah di sini, jadi bisa raja F2. Oke, kemudian benteng C8 menjaga pion C7, putih mainkan benteng C ke petak D1, hitam mainkan menteri G6, putih kuda C3, hitam raja F7, putih kuda E2, dan hitam menteri H6. Putih dorong pion E4, kemudian hitam G5, dan teman-teman, langkah berikutnya, langkah ke-21. Menurut saya ini yang menarik di partai ini ya, kelincahan dari Mbak Nur, atau kekreatifan Mbak Nur di game ini, dengan langkah berikutnya ini sangat menarik. Bisa tebak apa langkah yang akan dimainkan oleh Mbak Nur? Yes, dia mainkan langkah kreatif, raja F2. Rajanya nggak aman, jadi dia pindahin. Dan kita akan lihat rajanya akan kemana. Hitam G4, putih menteri C3, pukul pion E4 dilakukan oleh hitam. Dan putih raja E1 dulu. Ya, karena pionnya juga pion lemah. Hitam raja G7, pukul pion E4 pakai gajah, hitam menteri G5, putih gajah C1. Hitam mainkan langkah menteri A5. Terjadi pertukaran menteri menuju endgame, putih benteng F4. Jadi rajanya aman guys. Dan sekarang kekuatan gajah ini menjaga petak H1. Nah, sekarang putih idenya mengancam pion di petak G4. Hitam mainkan benteng H2 karena jelas pion G4 nggak bisa dijaga. Kemudian sikat pion G4 skak. Hitam raja H8, putih benteng G6. Hitam gajah G7, putih kembangkan gajah ke petak F4.
kemudian hitam kuda C6, putih G4 mengancam benteng. Hitam mainkan benteng H3, putih benteng G5, hitam benteng F8, putih gajah G2, hitam mainkan benteng H7. Gajah pukul pion C7, dua pion putih unggul. Hitam gajah H6, putih benteng H5, hitam gajah E8. Ya udah 2 pion ya. Udah enak sih. Kemudian benteng H3, hitam gajah G6, putih gajah D6, hitam benteng D8, dan simplifikasi. Jahat bener Mbak Nur, langsung disederhanain aja ya. Kemudian terjadi pertukaran gajah dan putih pukul balik pakai kuda. Kemudian hitam pukul benteng, pukul lagi pakai gajah. Makan skak juga ada raja G7, jadi bakal tuker juga. Kemudian gajah C2, benteng D2, benteng D4, kuda E6. Kemudian benteng E4, raja F2, hitam pukul kuda, putih pukul gajah. Endgame seperti ini ya sudah enak buat putih teman-teman. Kuda B4 dimainkan, putih benteng D2, hitam benteng A6, kemudian A4, hitam benteng B6, A5, benteng F6, raja G3, B6. Apa jawaban kalian kalau kalian jadi pemain putih guys? Yes, benteng D7 adalah langkah yang bagus. Pukul pion A5, sikat lagi pion A7 mengancam balik, kuda C6, kemudian G5 dimainkan. Kemudian benteng G6, skak dulu sekali, kemudian raja petak G7, raja naik F4. Hitam kuda D4, putih sikat pion A5, kuda B3, benteng A7 skak, raja F8, gajah G2, benteng B6, dan kemudian gajah D5. Apa ide dari Mbak Nur? Ya dia mau promosikan pion ini atau pion ini. Dan dengan menguatkan gajah di petak D5, itu ide yang sangat bagus, posisional yang sangat bagus. Hitam mainkan langkah kuda C5, putih lanjutkan dengan raja F5 dengan tujuan mendorong pion dan G7. Hitam mainkan benteng B1, G6, benteng F1 skak, raja E5, benteng G1, dan apa lanjutan kalian guys kalau jadi pemain putih? Bisa tebak apa langkah kemenangannya? Yap, benteng F7 skak dan hitam menyerah. Karena kalau dilanjutkan raja ke petak E8, maka putih akan lanjutkan dengan bisa G7 aja dengan tujuan benteng F8 dan pion promosi. Atau bawa raja D6 juga bisa mengancam kuda. Apabila kuda kabur kemudian skak, raja petak D8, checkmate. Nah, berapa akurasi yang dimainkan oleh Mbak Salimova Nurgiyul di game ini? 92,1%, sementara hitam 84,4%. Apa kesalahan yang dilakukan oleh hitam? Ya kesalahannya karena menukar menteri ya. Kemudian akhirnya jadi jatuh pionnya. Dan game 4 ini langkah yang kurang tepat. Harusnya di posisi ini lebih bagus jalan apa guys? Ya harusnya jalan menteri H5 aja kalau misalkan yang mau tukar. Dengan tujuan ya udah unggul jalur sini ya. Apabila terjadi pertukaran maka makan lagi. Kalaupun putih mendorong dengan pion D5, hitam bisa loncat dengan kuda ke petak E5. Atau makan dulu, kemudian kudanya ke sini. Ya, sayang Koneru Humpi kayaknya terlalu menggebu-gebu melawan pecatur yang baru pertama kali mengikuti turnamen kandidat, Salimova Nurgiyul. Sampai akhirnya pertukaran pada pion E4 membuat putih ya, akhirnya bisa mendapatkan pion di petak F4. Ini gajah E4 dianggap melewatkan taktik. Harusnya gajah C1 dulu. Tapi oke lah dengan permainan gajah E4 kemudian terjadi pertukaran, kemudian benteng F4 itu sangat presisi banget, sangat halus banget apa yang ditampilkan oleh Salimova Nurgiyul. Sama teman-teman, format dari turnamen kandidat wanita ya, itu dengan bermain 14 babak ya. Dan saat ini yang memimpin adalah mantan juara dunia catur Tan Zhongyi dari Tiongkok dengan 3 poin, Alexandra Goryakina dari Rusia dan dengan 2,5 poin, Katerina Hlahno dari Rusia dengan 2 poin, Faisali Ramesh Babu dari India dengan 2 poin, Salimova 2 poin juga. Kemudian diikuti oleh Koneru Humpi 1,5 poin bersama dengan Li Tingje, mantan penantang juara dunia, dan Anna Muzychuk 1,5 poin. Wow. Apakah Faisali atau Salimova Nurgiyul akan jadi kejutan dengan menjuarai turnamen ini? Kita tunggu aja guys, karena mereka pertama kali mengikuti turnamen kandidat ini. Nama-nama lain pasti sudah berpengalaman ya guys, seperti nama Koneru Humpi ini guys. Apakah akan ada kejutan? Teman-teman jangan lupa saksikan dini hari nanti lanjutan dari babak 5 turnamen kandidat dari pecatur terbuka dan kategori wanita guys. Siapa yang akan jadi
penantang dalam perebutan gelar juara dunia, menantang Ding Liren atau Juan Jun guys. Nonton dini hari nanti guys. Jangan lupa like, share, dan subscribe.